ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku masih duduk di kelas 10. Kejadian ini terjadi ketika aku baru pulang dari acara kunjungan industri yang digagas sekolahku. Dan ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Namaku Dimas. Aku bersekolah di salah satu SMK negeri yang ada di kota Bandung. Saat itu, sekolahku sedang mengadakan sebuah acara kunjungan ke perusahaan atau industri di kota Jakarta. Ya, memang acara itu selalu diadakan untuk murid kelas 10 yang akan beranjak ke kelas 11 di akhir semesternya. Kesiswaanku lalu menyuruh kami untuk kumpul di sekolah pada jam 7 malam. Dan saat itu aku sudah hadir di sekolah jam 5:30 sore agar aku tidak terlambat. Aku lalu menemui teman-temanku dan mengobrol dengan mereka, membahas apa saja yang mungkin akan kita lakukan ke depan. Singkat cerita, kami berangkat ke Jakarta menggunakan bis jam 9:30 malam. Dan saat itu aku duduk bertiga dengan kedua temanku yaitu Hakam dan juga Abil. Aku duduk dekat jendela. Suasana perjalanan ke Jakarta saat itu terasa sunyi. Karena ketika aku sadar, semua murid yang ada di dalam bis semuanya tertidur. Sampai aku terbangun dari tidurku. Ketika itu sudah jam 1 malam. Aku lihat keluar jendela. Suasana malam itu terasa sangat sunyi dan gelap, dengan kondisi lampu bis yang remang-remang dan kurangnya pencahayaan dari luar, membuat suasana di dalam bis itu terasa seperti di film horor. Kala itu, kiri dan kanan jalan ini hanyalah pepohonan yang rindang. Hanya 1-2 kendaraan yang merubah kesunyian itu menjadi sedikit ramai. Ketika bis sedang berhenti karena macet, di sebelah kiriku, di luar jendela aku lihat sebuah gubuk tua di antara pepohonan yang rindang itu. Gubuk yang dindingnya terbuat dari bilik. Ketika aku perhatikan lebih jelas, di depan gubuk itu duduk seseorang yang sedang tertunduk seperti kelelahan.
Dari perawakannya, itu seorang kakek-kakek. Badannya kurus, rambutnya putih, penuh uban, dengan cangkul yang ada di sampingnya. Kakek itu menggunakan belangkon di kepalanya. Bajunya putih lusuh dan memakai celana selutut berwarna gelap. Aku perhatikan lagi kakek itu lebih jelas. Dia hanya tertunduk terdiam dengan belangkon dan rambut putihnya yang sedikit keluar dari belangkon itu. Seolah-olah seperti menunggu seseorang. Atau mungkin hanya kelelahan. Dan tiba-tiba lo Kam, bikin kaget aja pakai nempuk-nempuk segala. Aku dikagetkan oleh Hakam yang tiba-tiba memegang pundakku. Rupanya dia juga terbangun dari tidurnya. Dia tanya kenapa. Aku bilang tidak ada apa-apa. Dan ketika itu, bis pun melaju. Ketika aku lihat lagi ke belakang, gubuk itu sudah terhalang oleh pohon-pohon yang berada di sebelahnya. Bis pun kembali melaju. Singkat cerita, setelah kami sampai di Jakarta, kami pun langsung memulai agenda. Melakukan kunjungan industri di pagi hari. Semua berjalan menyenangkan. Selesai kunjungan industri, kita juga berjalan-jalan ke tempat rekreasi. Untuk sekedar refreshing dan bersenang-senang katanya. Dan hal itu berhasil. Perjalanan itu terasa sangat menyenangkan. Sekitar jam 4 sore, kami pun kembali ke Bandung. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hanya saja kemacetan yang terjadi memang agak sedikit membuat trip ini terasa sangat lama. Hingga akhirnya kami pun sampai di Bandung sekitar jam 2 pagi. Di sana kesiswaan menyarankan kami yang tidak dijemput oleh orang tua atau saudaranya untuk menginap dulu di sekolah. Karena sudah terlarut-larut katanya. Namun ketika itu kondisiku sangat lelah. Aku ingin segera pulang saja. Jika di sekolah, aku malah tidak akan bisa tidur dan istirahat. Aku lalu nekat untuk pulang sendiri, jalan kaki ke rumahku. Sebelumnya temanku mengajakku untuk menginap di sekolah, tapi aku menolak. Aku ingin segera istirahat dan pulang. Lagi pula rumahku sebenarnya tidak jauh dari sekolah. Berjarak kurang dari 1 kilo.
Dan itu pun bisa aku tempuh dengan jalan kaki. Setelah berpamitan, aku pun pulang. Jalanan terasa sangat sepi dan gelap malam itu. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Saat aku berjalan di sepanjang jalan, aku pun tidak lihat ada orang lagi yang berjalan. Aku benar-benar sendirian. Tak jauh dariku ada sebuah perempatan, di mana di sana ada jalan yang di depannya ada sebuah gapura dengan patung macan di atasnya. Aku akan masuk ke gang itu. Namun di pertengahan jalan, langkahku sempat terhenti sejenak ketika mendengar suara ada yang batuk. Suara batuk-batuk kesakitan. Refleks aku melihat ke belakang dan ke sekitarku. Tidak ada siapa-siapa. Aku melangkah lagi. Suara batuk itu seakan lebih mendekat. Semakin dekat denganku. Aku berjalan agak cepat sampai aku menghentikan langkahku kembali ketika samar dari kejauhan lampu yang temaram itu. Aku melihat seseorang yang sedang duduk di dekat gapura. Jujur ketika itu aku mulai tenang. Ya mungkin suara batuk itu berasal dari orang itu, bukan hantu. Namun aku juga sedikit ragu. Takutnya itu adalah preman. Yang mungkin aku akan dipalak dan entahlah. Pikiranku campur aduk. Jantungku mulai berdebar. Ketika semakin dekat, orang itu mulai terlihat jelas. Bukan preman. Itu sedikit melegakanku. Tapi yang kulihat sedang duduk di gapura itu adalah seorang kakek-kakek yang astaga. Hah? Kakek itu menggunakan belangkon di kepalanya, baju putih lusuh, celana selutut, dan di sebelahnya ada sebuah cangkul. Itu kan? Ya Tuhan. Bulu kuduku seketika berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Itu kan sosok yang kulihat di gubuk tua ketika aku berangkat ke Jakarta. Iya. Jelas, persis. Itu sosok kakek yang sama. Badanku benar-benar kaku kali ini. Aku tidak bisa bergerak dan melakukan apa-apa. Tubuhku seakan membeku ketika melihat sosok kakek itu. Dan tiba-tiba seakan sadar, sosok kakek itu mulai menengadahkan kepalanya melihat ke arahku. Dan ketika kulihat wajahnya, mata kakek itu benar-benar kosong.
Iya, kakek itu tidak mempunyai bola mata. Wajahnya benar-benar pucat, membiru, dan mulutnya menyeringai ke arahku. Kakek itu lalu membungkuk, mengeluarkan suara seakan sedang meraung kesakitan. Aku ingin berteriak saat itu, tapi mulutku seakan terkunci. Aku coba berdoa di dalam hati. Dan tiba-tiba saja, kakek yang tadinya membungkuk, kini merebahkan badannya di jalan dan dia merangkak dengan cepat mengejarku. Aku pun langsung lari sekuat tenaga saat itu. Kulihat lagi ke belakang, sosok kakek itu sudah tidak ada. Dan ketika kulihat lagi ke depan, kulihat di ujung jalan ada seseorang. Tolong! Tolong! Dan ketika aku dekat dengan orang itu masih sosok kakek yang tadi. Kini lebih jelas terlihat. Benar, kakek itu tidak memiliki bola mata. Bagian matanya cekung ke dalam berwarna gelap. Mulutnya menganga dan terus meraung kesakitan. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari sekuat tenaga, menjauh sejauh-jauhnya, hingga tibalah aku di sekitaran Taman Cilaki. Kulihat di sana ada beberapa pedagang yang sedang beres-beres. Mereka lalu bertanya kenapa. Karena aku berlari terburu-buru dan seperti sedang ketakutan. Singkat aku cerita bahwa aku melihat satu sosok yang menyeramkan. Mereka semua lalu menenangkanku, dan salah satunya mengantarkanku pulang ke rumah. Keesokan harinya, aku langsung menceritakan kejadian ini pada orang tuaku. Mereka bahkan memanggil seseorang yang ahli di bidang spiritual dan langsung memberiku air doa. Katanya, memang sosok kakek itu mengikutiku sampai ke rumah. Karena secara tidak sadar, aku telah melihatnya. Untunglah setelah itu aku tidak pernah lagi merasakan hal-hal yang aneh. Dan sosok kakek itu tidak pernah muncul lagi. Tapi sosok kakek tanpa bola mata itu masih selalu terbayang-bayang di pikiranku. Dan selalu menjadi mimpi burukku.